Sebagai negara yang besar dengan permasalahan kompleks, Indonesia selalu diterpa masalah demi masalah. Beberapa di antaranya berbahaya. Dalam video ini kami akan membahas beberapa masalah yang bisa berpotensi bahaya tersebut agar kita semua sadar dan percaya bahwa kita semua mampu mengatasinya. Ini dia 5 berita update-nya. Namun sebelumnya, silakan subscribe dulu channel Update Viral. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. COVID-19 meledak lagi. Pemerintah melalui Satgas COVID-19 mengumumkan penambahan sebanyak 5.428 kasus baru positif COVID-19 di Indonesia pada hari Rabu 28 Agustus 2022. Dengan penambahan kasus ini, jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air total mencapai 6.329.143 kasus. Sementara untuk jumlah pasien sembuh bertambah sebanyak 5.550 orang. Dengan demikian total jumlah pasien yang telah sembuh hingga kini mencapai 6.123.342 jiwa. Namun terdapat penambahan pasien yang meninggal pada hari Rabu 24 Agustus 2022 sebanyak 18 orang. Total kasus kematian akibat COVID-19 menjadi 157.438 jiwa. DKI Jakarta masih menjadi penyumbang kasus terbanyak dengan 2.307 kasus. Wilayah dengan penambahan kasus terbanyak setelah DKI Jakarta adalah Jawa Barat 1.121 kasus, Banten 669, Jawa Timur 433, Jawa Tengah 168, Sumatera Utara dan Bali 99. Konsorsium 303. Isu Konsorsium 303 merebak di tengah kasus pembunuhan Brigadir J yang didalangi mantan Kadif Propam Irjen Freddy Sambo. Konsorsium 303 merujuk pada isu soal backing petinggi Polri di balik praktik perjudian besar di tanah air. Dalam isu ini nama Ferdy Sambo disebut-sebut sebagai pemimpin konsorsium. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bereaksi dengan memerintahkan jajarannya memberantas perjudian baik online maupun darat. Teranyar, mantan Kabareskrim ini meminta pejabat di Mabes Polri untuk tidak main-main terlibat dengan praktik judi karena dipastikan bakal dicopot dari jabatan. Listio saat video conference kepada seluruh jajaran beberapa waktu lalu menegaskan bahwa perjudian, apakah itu judi darat atau judi online, dan berbagai macam bentuk pelanggaran tindak pidana lainnya harus ditindak. Darurat perdukunan. Nama Gus Samsudin dengan pesulap merah saat ini sedang ramai dibicarakan oleh masyarakat. Kisruh di antara Gus Samsudin dan pesulap merah ini telah viral dan menyita perhatian publik, terutama di TikTok dan YouTube. Hal ini bermula dari konten video pesulap merah di YouTube yang berusaha membongkar trik-trik perdukunan. Gus Samsudin yang dianggap sebagai sosok ahli spiritual pun tidak terima dengan konten dari pesulap merah tersebut. Masalah di antara keduanya semakin membesar hingga akhirnya menyebabkan padepokan milik Gus Samsudin pun harus ditutup sementara. Awal mulanya pesulap merah bernama Marcel Radival ini mengunggah konten video tentang pembongkaran trik-trik palsu perdukunan. Dalam video, ia mempraktekkan beberapa trik-trik yang sering digunakan di perdukunan, seperti membakar tisu tanpa api hingga trik tentang keris-keris. Kemudian di YouTube muncul video dari sisi yang berlawanan dan dianggap oleh pesulap merah ini sebagai hal yang menjengkelkan. Banyak pihak yang kebakaran jenggot dengan ulah pesulap merah.
Persatuan Dukun Indonesia melaporkannya ke polisi karena mereka merasa tersudutkan dan merasa terganggu. Di sisi lain, pesulap merah mendapatkan banyak dukungan, baik dari netizen, ustadz, sampai MUI. Perang kedua belah pihak ini masih berlanjut sampai sekarang. Omicron Centaurus. Kementerian Kesehatan mengonfirmasi subvarian Omicron BA.275 atau Omicron Centaurus telah masuk ke Indonesia. Menteri Kesehatan Budi Gunawan Sadikin menjelaskan, ditemukan 3 orang pasien di 2 tempat berbeda yang terinfeksi Omicron Centaurus. Budi menjelaskan bahwa varian ini juga sudah mulai masuk ke Indonesia. 1 ada di Bali karena kedatangan luar negeri, 2 ada di Jakarta. Kemungkinan besar merupakan transmisi lokal. Saat ini Kemenkes sedang mencari sumber asal Omicron Centaurus dapat masuk ke Indonesia. Perlu diketahui, jika Omicron Centaurus pertama kali teridentifikasi di India dan kini telah menyebar ke berbagai negara. Epidemiolog dari Griffith University Australia, Diki Budiman, mengungkapkan jika subvarian Omicron BA.275 atau Omicron Centaurus dapat cepat menyebar di dunia. Hal tersebut dikarenakan negara-negara di dunia telah melakukan pelonggaran, peningkatan mobilitas masyarakat tinggi, dan minimnya testing dan tracking. Diki menyebut, jika kehadiran subvarian Omicron Centaurus ini jelas menjadi ancaman, khususnya bagi kelompok rawan seperti lansia dan penderita komorbid. Selain itu juga bagi masyarakat yang telah mengalami penurunan imunitas karena belum melakukan vaksinasi booster dan faktor lainnya. Omicron BA.4 dan BA.5. Pemerintah telah mengonfirmasi subvarian baru Omicron BA.4 dan BA.5 telah masuk di Indonesia. Subvarian Omicron BA.4 dan BA.5 masuk akhir Mei dan baru terdeteksi pada Kamis 9 Juni 2022. Kementerian Kesehatan melaporkan jika sebanyak 4 kasus COVID-19 dari penularan subvarian tersebut ditemukan di Bali. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengimbau masyarakat agar tidak panik, tetapi tetap mewaspadai perkembangan subvarian tersebut. Menurut Menkes, kita tidak usah panik karena pasti masuk ke kita BA.4 dan BA.5. Di Singapura sudah masuk, tetapi kita pertama, vaksinasi booster itu harus. Kedua, di ruang padat, masker harus tetap dipakai. Nah, itulah beberapa berita terbaru tentang bahaya dalam negeri kita tercinta, Indonesia. Semoga kita semua bisa melewatinya, dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai.